Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jamaah, Bapak Ibu, rekan-rekan PCPM Muntilan serta Kokam Muntil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, marilah tak henti-hentinya senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita sehingga kita masih dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan pada tahun 1443 Hijriah ini dalam keadaan sehat, meskipun di tengah badai pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum reda. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, serta umat-umatnya yang senantiasa ittiba kepada sunnah-sunnahnya. Dan semoga kita semua termasuk ke dalam umat yang senantiasa ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan PCPM Muntilan serta pemirsa akun media sosial PCPM Muntilan dimanapun berada, pada kesempatan kali ini marilah kita senantiasa untuk selalu meluruskan niat, karena niat adalah kunci tersampaikannya amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 pesan yang akan kami sampaikan pada hari ini, yaitu yang pertama, dalam menghadapi Ramadan 1443 Hijriah itu, yang pertama kita harus mempersiapkan niat kita. Segala amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini hanya kita tujukan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena niat itulah yang akan menjadikan amalan kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan niat yang tulus itu harus didukung dengan tauhid yang lurus. Yakin adanya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa tauhid yang tegak, yang lurus, maka niat pun tidak akan terbentuk dengan baik. Dan yang kedua adalah kita harus mempersiapkan kesehatan jasmani kita. Kesehatan jasmani untuk menghadapi sebulan penuh kita berpuasa Ramadan. Tanpa kesehatan jasmani yang baik, maka kita tidak akan dapat melaksanakan puasa, melaksanakan segala ibadah di bulan Ramadan dengan baik pula. Apabila kita berpuasa dari pagi sampai sore, kita membutuhkan fisik yang prima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang sakit dalam berpuasa, maka boleh untuk membatalkan puasanya dan diganti dengan hari yang lain. Untuk itu marilah kita jaga kesehatan kita. Walaupun segala sesuatu itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala, namun ada ranah yang bisa dikuasai oleh kita, yaitu dengan kita menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan dengan memperbanyak olahraga, memakan makanan yang bergizi. Nah, itu bisa kita lakukan. Sementara kehendak dari Allah, maka itu menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang akan kita alami. Sebagaimana rizki juga seperti itu. Ada ranah yang kita kuasai, yaitu kita dapat berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mencarinya, berusaha dengan sungguh-sungguh, berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencari rezeki yang halal. Sementara hasil itu adalah ranah yang Allah kuasai, yaitu yang kita tidak dapat ikut campur di dalamnya, yaitu merupakan menjadikan takdir bagi kita semua. Entah itu kita akan ditakdirkan kaya atau ditakdirkan cukup dan sebagainya, maka itu hak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita hanya berusaha
berusaha dan terus berusaha, ikhtiar dan ikhtiar untuk menjaga kesehatan kita, untuk mencari rezeki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan yang terakhir, kita harus mempersiapkan kemampuan finansial kita. Di bulan Ramadan ini segala amalan yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Maka dari itu, termasuk sedekah kita, termasuk zakat, termasuk infak kita yang kita berikan di jalan Allah, maka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus mempersiapkan finansial kita, ekonomi kita. Supaya apa? Supaya kita bisa nyah-nyoh wah-weh. Nah, nyah-nyoh wah-weh, bukan nyuh-nyah ya. Nyah-nyoh wah-weh. Nyah-nyoh untuk apa? Untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memberikan iftar, infak subuh, infak maghrib, infak isya, infak Jumat, infak tarawih, apalagi dan lain sebagainya. Banyak sekali pos-pos yang dapat kita gapai pahala bersedekah di bulan Ramadan ini. Di Muhammadiyah juga ada lembaga amal zakat infak sedekah yang itu sudah berbadan hukum, sudah resmi, sudah bisa diaudit, transparan. Uang masuk dan keluar itu transparan, yaitu di Lazismu. Insya Allah amanah, insya Allah berkah. Ini mari kita sebagai warga Persyarikatan Muhammadiyah, mari kita berbondong-bondong untuk berinfak, untuk berzakat, untuk bersedekah di Lazismu ini. Jadi ini kita harus perhatikan. Supaya apa? Supaya harta yang kita miliki ini tidak menjadikan beban bagi kita nanti di akhirat. Karena segala sesuatu, harta halal itu nanti dihisab, harta haram akan diazab. Bahaya bagi kita. Harta halal pun dihisab, harta haram nanti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, bahagialah bagi orang-orang yang miskin, karena nanti hisabnya enteng di akhirat. Tapi jangan berharap untuk menjadi orang miskin, karena kita juga butuh penghidupan yang layak ketika kita hidup di dunia ini. Dan Allah menyukai orang-orang yang dermawan, menyukai orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, murah hati, selalu ingin membantu kepada sesamanya. Maka dari itu, mari kita berbondong-bondong untuk berzakat, berinfak, bersedekah di Lazismu. Insya Allah amanah, insya Allah sudah berbadan hukum, dan insya Allah transparan. Dan apabila kita mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka jaminannya kita tidak akan dimiskinkan oleh Allah. Bahkan kita akan diberikan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat nanti. Itu 3 poin yang saya sampaikan pada kali ini. Yang pertama adalah niat kita, yang kedua jaga kesehatan kita, dan yang terakhir adalah kita tingkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, baik itu amalan ukhrawi maupun amalan muamalah. Dah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri wabillahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.